Gelombang tinggi diprediksi akan melanda pesisir selatan Cianjur. Gelombang laut diprediksi akan melanda pesisir selatan Cianjur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Jawa Barat mencatat gelombang diperkirakan mencapai 6 meter berdasarkan surat edaran BMKG dan dapat mengancam keselamatan. Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo, mengatakan bahwa nelayan sudah diimbau untuk tidak melaut selama beberapa hari ke depan karena bisa mengancam keselamatan. Bahkan, wisatawan juga diimbau untuk tidak mendekati pantai karena gelombang tinggi bisa terjadi setiap saat. Tidak hanya nelayan karena saat ini sedang libur sekolah, kami imbau juga wisatawan untuk tidak mendekati dan berenang di pantai karena gelombang tinggi dapat terjadi setiap saat, katanya. Surat peringatan gelombang tinggi dari BMKG itu sudah disampaikan ke Muspika di pesisir pantai selatan agar meningkatkan kewaspadaan dan melarang warga untuk melakukan aktivitas di sepanjang pantai untuk sementara, termasuk melarang nelayan agar tidak melaut. Sedangkan hasil pantauan di sejumlah titik di sepanjang pantai selatan Cianjur, hingga Senin petang belum terlihat gelombang tinggi. Namun antisipasi sudah dilakukan, relawan berkoordinasi dengan aparat setempat dan sebagian kecil nelayan mendaratkan perahunya. Meski belum terjadi gelombang tinggi, kami tetap mengimbau warga untuk tetap waspada dan ekstra hati-hati saat beraktivitas di pinggir pantai. Laporan relawan menyebutkan aktivitas nelayan masih terlihat namun hanya mencari ikan di pinggir pantai, kata Rudi. Gelombang tinggi 6 meter ancam pesisir selatan Cianjur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Jawa Barat, mencatat gelombang laut di pesisir selatan Cianjur diperkirakan akan mencapai 6 meter. Hal ini dapat mengancam keselamatan aktivitas di laut. Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan ke pihak terkait termasuk nelayan untuk tidak melaut selama beberapa hari ke depan karena dapat mengancam keselamatan. Tidak hanya nelayan karena saat ini sedang libur sekolah, kami imbau juga wisatawan untuk tidak mendekati dan berenang di pantai karena gelombang tinggi dapat terjadi setiap saat, kata Rudi di Cianjur. Surat peringatan gelombang tinggi dari BMKG itu sudah disampaikan ke Muspika di pesisir pantai selatan agar meningkatkan kewaspadaan dan melarang warga untuk melakukan aktivitas di sepanjang pantai untuk sementara, termasuk melarang nelayan agar tidak melaut. Sedangkan hasil pantauan di sejumlah titik di sepanjang pantai selatan Cianjur, hingga Senin petang belum terlihat gelombang tinggi. Namun antisipasi sudah dilakukan, relawan berkoordinasi dengan aparat setempat dan sebagian kecil nelayan mendaratkan perahunya. Meski belum terjadi gelombang tinggi, kami tetap mengimbau warga untuk tetap waspada dan ekstra hati-hati saat beraktivitas di pinggir pantai. Laporan relawan menyebutkan aktivitas nelayan masih terlihat namun hanya mencari ikan di pinggir pantai, kata Rudi. Rudi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan akibat gelombang tinggi. Hujan deras dan angin kencang terjang Cianjur, rumah warga masjid terdampak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sejumlah rumah warga hingga masjid terkena dampak akibat kejadian tersebut. Informasi yang dihimpun Detik Jabar, bencana bermula ketika hujan deras mengguyur sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, hujan semakin deras dan mengakibatkan sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Selain itu, angin kencang yang berujung puting beliung juga menerjang Kampung Ciranji serta Sarongge, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Kalau hujan dari sore, tapi banjir dan angin puting beliungnya terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ujar Ahmad Solihuddin 51, warga Kampung Ciranji. Menurutnya banjir dan angin puting beliung membuat tembok masjid jebol. Beruntung tidak ada korban, sebab jemaah sudah bubar usai melaksanakan salat maghrib. Masjid kosong, kejadian setelah salat maghrib. Jemaah sudah pulang, jadi tidak ada korban luka ataupun jiwa, ungkapnya. Tetapi akibatnya masjid rusak sehingga untuk sementara tidak bisa digunakan, tambahnya.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur Rudi Wibowo mengatakan dari laporan petugas tercatat puluhan rumah di 2 kampung yang terendam banjir. Kedua kampung tersebut terendam banjir akibat selokan di sekitar lingkungan meluap usai hujan deras dengan intensitas tinggi turun, kata dia. Selain itu, beberapa rumah juga rusak akibat diterjang angin puting beliung. Untuk yang terdampak angin puting beliung hanya beberapa rumah, itu pun atap semnya yang terbawa angin. Katanya, pihaknya telah menurunkan sejumlah anggota BPBD, dibantu relawan tangguh bencana Retana Desa Sirnagali untuk melakukan penanganan terhadap rumah warga yang terdampak. Angin kencang terbangkan atap SDN Panyusuhan 3 Kabupaten Cianjur. Hujan disertai angin kencang menerbangkan atap 2 ruang kelas di SDN Panyusuhan 3 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukalulu Kabupaten Cianjur. Kepala SDN 3 Panyusuhan Asep Suryana mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun puluhan siswa terpaksa menjalani proses belajar mengajar secara bergiliran. Kondisi kedua ruangan sudah berumur tua dan belum mendapat bantuan untuk renovasi, bahkan kuda-kuda di bagian atap diduga sudah lapuk sehingga saat diguyur hujan deras lebih dari 2 jam membuat atap bangunan runtuh, kata Asep Suryana. Ia menjelaskan, sejak beberapa bulan terakhir, kedua ruangan tersebut sudah tak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar KBM. Hal itu sebagai upaya antisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan karena bangunan sudah tidak layak terutama bagian atap dan langit-langit yang sudah bocor. Sehingga untuk kegiatan belajar mengajar kelas 5 dan V dialihkan pada siang hari setelah siswa kelas 1, 2, 3 dan 4 pulang setelah masuk pada pagi hari. Pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait dengan harapan dapat segera dibangun kembali. Sudah hampir 30 tahun bangunan sekolah tidak mendapat renovasi atau perbaikan. Hanya tahun lalu mendapat bantuan untuk perbaikan ruang guru, jelasnya dikutip Galamedia dari Antara. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan pihaknya sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah yang rusak agar segera mendapat bantuan, agar proses belajar mengajar tidak terganggu dan siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Kami akan segera membangun kembali ruang kelas yang ambruk, agar anak-anak dapat kembali menjalani proses belajar mengajar secara normal. Dinas Pendidikan sudah melakukan pendataan dan saya harap pembangunan dapat segera dilakukan, paparnya.